Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Irfaniah dari Prodi PAI kelas A, ingin menyampaikan sedikit tentang pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Terima kasih kepada Bapak Nudi, Sarjana Agama Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pengertian pendidikan Islam dalam Orde Baru. Orde Baru secara harfiah adalah masa yang baru yang mana dapat menggantikan masa kekuasaan di zaman Orde Lama. Namun secara politis, Orde Baru diartikan suatu masa untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Upaya ini ditempuh berdasarkan hasil analisis yang mendalam dan secara seksama bahwa berbagai kebijakan pemerintah Orde Lama sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut. Misalnya, pemerintah Orde Lama telah merubah Undang-Undang Dasar 1945 dengan Usdek dan mengganti Pancasila dengan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, yang secara logika sulit dipertemukan antara ketiganya. Pancasila misalnya mengakui adanya Tuhan, sedangkan komunis itu tidak bertuhan. Selanjutnya, kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Secara umum, kebijakan Orde Baru diarahkan pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang stabil. Berdasarkan kebijakan ini, maka kerjasama yang harmonis antara pemerintah, angkatan bersenjata, dan kaum pengusaha perlu dibangun dengan seerat-eratnya. Untuk mendukung terlaksananya ini, pemerintah menggunakan pendekatan sentralistik dan monoloyalitas dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, selanjutnya tentang keadaan pendidikan Islam pada zaman Orde Baru. Nomor 1, masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dimulai dengan lahirnya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu bisa disebut dengan SKB 3 menteri, yang mana terdapat Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 3 menteri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, dan mendapatkan bantuan sarana prasarana, biaya, dan diakui ijazahnya. Selain itu, telah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang memasukkan pendidikan Islam mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, bantuan keluarga, dan SDM. Yang kedua yaitu pembaruan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Pada aspek fisik, pembaruan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas seperti buku, perpustakaan, dan peralatan laboratorium. Adapun pada aspek non-fisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses belajar mengajar, jaringan information teknologi atau bisa disebut dengan IT. Pembaruan madrasah dan pesantren ini ditujukan agar selain mutu madrasah dan pesantren tidak kalah dengan mutu sekolah umum, agar para lulusannya dapat memasuki dunia kerja yang lebih luas.
Hal ini dianggap penting agar lulusan madrasah dan pesantren dapat memiliki berbagai peluang untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan, akan tetapi dapat berperan sebagai pelaku atau agen pembaruan dan pembangunan dalam segala bidang. Dengan cara demikian, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3 yaitu pada zaman Orde Baru pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam non-formal yang dilaksanakan atas inisiatif masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan Islam non-formal tersebut antara lain dalam bentuk majelis taklim baik untuk kalangan masyarakat Islam kelompok, masyarakat biasa maupun bagi masyarakat menengah ke atas. Berbagai majelis taklim baik yang diselenggarakan lembaga-lembaga kajian maupun majelis taklim mengalami perkembangan yang amat pesat. Melalui lembaga pendidikan Islam non-formal ini menyebabkan Islam semakin mencolok ke dalam kehidupan masyarakat dan mendorong lahirnya masyarakat kota yang semakin religius. Yang terakhir yaitu peningkatan atmosfer dan suasana praktek sosial keagamaan. Dalam kaitan ini, pemerintah Orde Baru telah mendukung lahirnya berbagai peranata ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau disingkat dengan ICMI, Bank Muamalat Indonesia yang disingkat dengan BMI, dan lainnya adalah lahir pada zaman Orde Baru. Hal tersebut merupakan buah dari keberhasilan pembaruan pendidikan Islam sebagaimana di atas. Selanjutnya membahas tentang faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam. Berbagai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di zaman Orde Baru terjadi sebagaimana di atas yang disebabkan karena beberapa dan kerjasama antara umat Islam dan pemerintah. Nomor 1, semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat Islam dan pemerintah. Pemerintahan Orde Baru dipimpin Presiden Soeharto yang berkuasa kurang lebihnya 32 tahun yang dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Kemudian yang nomor 2 yaitu semakin membaiknya ekonomi nasional. Pada zaman pemerintah Orde Baru, usaha pembangunan ekonomi menjadi primadona dan pilihan utama. Dalam kaitan ini, sumber daya alam Indonesia, hasil tambang dan lainnya diberdayakan dengan maksimal. Melalui dana yang besar ini, pemerintah Orde Baru berperan dapat membantu program pembaruan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu semakin stabil dan amannya pemerintahan. Pada zaman Orde Baru ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara. Melalui program penataran P4, yaitu Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, masyarakat Indonesia tambah makin rukun dan damai. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.